Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Claudia Magdalena Tonga. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam konflik Ukraina dan Rusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam agenda, topik pertama, topik kedua, dan topik ketiga, dan topik keempat, di mana topik pertama yaitu di latar belakang. Latar belakangnya dari pemaparan saya ini adalah Perang Dunia Pertama melewati begitu banyak orang di dunia. Pengorbanan, kekayaan, tempat tinggal, status, dan kehidupan tidak terhitung lagi jumlahnya. Pada tanggal 28 Juni 1914, Perang Dunia Pertama pecah pembagian dunia menjadi dua blok, yaitu NTT dan Blok Tengah. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB memiliki peranan penting dalam perdamaian atas pertikaian antar negara. Sejarah membuktikan bahwa sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, hampir seluruh negara dan organisasi internasional sepakat bahwa operasi perdamaian PBB akan dalam penyelesaian konflik perlu meliputi proyek peacemaking and peacekeeping secara esensial bertujuan untuk memfasilitasi transisi dari situasi konflik ke situasi damai dengan meminimalisir kekerasan dan ancaman. PBB sebagai organisasi internasional harus bisa menengahi secepatnya, harus bisa mendamaikan dua negara yang sedang berkonflik, yaitu Rusia dan Ukraina. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang kedua, yaitu rumusan masalah, di mana saya dapat memaparkan rumusan masalah ini adalah bagaimana Perserikatan Bangsa-Bangsa terbentuk dan bagaimana peran Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menengahi konflik Ukraina dan Rusia. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu agenda ketiga, yaitu metode penelitian saya, di mana metode penelitian saya ini saya menggunakan metode jenis penelitian normatif, dikarenakan dalam penelitian normatif ini kita menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian tersebut dengan library research, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur. Selanjutnya kita langsung masuk ke dalam analisis dan pembahasan mengenai peran PBB untuk menengahi perang Rusia-Ukraina. Pada tahun 1945 terbentuklah suatu organisasi internasional yang bernama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, dan munculnya PBB ini karena adanya kehancuran Perang Dunia Kedua yang membawa suatu misi utama, yaitu pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Tujuan dari PBB sendiri ini itu membentuk misi tersebut adalah dengan harapan untuk mencegah terjadinya konflik dan membantu pihak-pihak yang terlibat akan konflik dan membantu untuk mewujudkan untuk perdamaian sebagai penjaga perdamaian. Dan PBB diyakini akan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan bertahannya dan terus berkembangnya perdamaian antar negara. PBB ini bersifat rasional ya, atau secara global ini yang terpenting masa kini, di mana hal ini menjadi langkah terbentuknya PBB saat Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat Franklin Delano Roosevelt mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan, dan perdamaian dunia. Sebagai subjek hukum internasional sekarang, tidak diragukan lagi organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan semacam anggaran dasarnya. Oleh sebab itu, PBB sebagai salah satu organisasi internasional juga memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimaksud. Selanjutnya masuk ke dalam penyebab dari perang Rusia dan Ukraina ini, di mana pembahasan yang telah saya sebutkan itu mengenai PBB. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan dalam 3 faktor mengenai hal yang menjadi penyebab utamanya, yaitu yang pertama adalah faktor yang mengakibatkan terjadinya intervensi Rusia terhadap Ukraina, yaitu faktor geopolitik, faktor demografis, dan faktor sosial politik. Dan intervensi yang dilakukan Rusia merupakan tindakan yang tidak sah karena melanggar prinsip non-intervensi. Adapun akibat yang ditimbulkan dari intervensi tersebut ini ternyata cukup beragam sanksi ekonomi dan politik. Dan selanjutnya ini bagaimana sih peran dari PBB ini dalam menyikapi konflik ini? Di mana adanya PBB ini selama 7 tahun terakhir ini, sebagian besar warga global mungkin merasa dalam zona nyaman, di mana tidak terjadi perang fisik seperti sebelum-sebelumnya. Namun hal ini dipatahkan dengan operasi militer yang dilakukan Rusia ke sejumlah kota di Ukraina. Baru pada 4 Maret 2022, PBB mengeluarkan resolusi terhadap konflik yang terjadi antara Ukraina dan Rusia. Resolusi ini dikhususkan kepada Rusia yang telah melakukan invasi. Adapun resolusi ini memiliki 7 poin, diantaranya itu mengecam, menuntut Federasi Rusia agar secepatnya dan tanpa syarat mencabut keputusan terkait status beberapa area Ukraina di Donetsk dan Luhansk,
Selanjutnya menuntut bahwa Federasi Rusia secepatnya berhenti menggunakan kekuatan terhadap Ukraina dan menyetop segera ancaman di luar hukum atau menggunakan kekuatan terhadap negara anggota. Selanjutnya PBB menegaskan tidak akan mengakui wilayah-wilayah yang disebut dengan kekuatan militer. Selanjutnya meningkatkan tanggung jawab semua negara di bawah pasal 2 dari Piagam untuk menahan diri bahwa hubungan internasional mereka dari ancaman atau penggunaan kekuatan melawan integritas. Selanjutnya mengekspresikan kekhawatiran juga tentang potensi dampak konflik dari meningkatnya keresahan pangan secara global, sebagai Ukraina dan wilayah tersebut adalah salah satu area terpenting di dunia untuk ekspor gandum dan pertanian, dan mengutuk keputusan Federasi Rusia untuk menambah kesiapan dari pasukan nuklir mereka. Dapat disimpulkan bahwa peperangan merupakan salah satu jalan yang ditempuh oleh suatu negara untuk menjaga eksistensinya sebagai negara yang superior, juga untuk mempertahankan kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi, politik, dan letak geografis, sekaligus menyatakan dirinya sebagai negara superpower. Dari kesimpulan yang saya paparkan tersebut, bahwa sampai sejauh ini para PBB ini dirasa belum berani memberikan sanksi yang memberatkan Rusia, sehingga penyerangan terhadap Ukraina sampai hari ini masih bisa terus terjadi. Walaupun PBB sudah membuat resolusi yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya terhadap invasi Rusia, namun jatuhnya sekedar kecaman berlaka untuk menghindari keamanan negara dunia terhadap PBB. Baik, sekian analisis dan pembahasan dan kesimpulan saya. Terima kasih. Maaf jika saya mempunyai salah kata ataupun tingkah dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan Om Santi Om, dan sampai jumpa.